Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pajamin Kumuki dengan NIM 2150 2020 0111 074. Di sini saya ada mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang telah saya tulis dengan judul Pengaruh Finansial Literasi dan Manajemen Keuangan Pribadi dalam Mencapai Financial Freedom. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini terdapat beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Langsung saja masuk ke dalam latar belakang. Nah, latar belakang dari artikel penulisan artikel ini atau penelitian ini yaitu seiring berkembangnya zaman, kebutuhan juga semakin bertambah, mulai dari perkembangan kultur, perubahan kultur atau perkembangan kultur yang bertambah membuat beberapa kebutuhan juga bertambah. Kebutuhan juga mengikuti revolusi tersebut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang ada, banyak cara yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya seperti bekerja kantoran, bisnis, dan lainnya. Tetapi eh, cara-cara tersebut eh, tidak cukup, tidak sepenuhnya cukup. Karena banyak krisis ataupun ada krisis akan selalu mengintai, membayangi kehidupan setiap individu. Nah, untuk terhindar dari krisis tersebut, setiap individu perlu mencapai kondisi di mana dia akan siap untuk menghadapi setiap krisis yang ada. Nah, kondisi tersebut biasa disebut dengan financial freedom. Nah, untuk mencapai financial freedom ini tentunya tidak dapat kita capai dengan semena-mena atau tidak dapat kita capai dengan mudah. Kita pasti perlu memiliki beberapa pengalaman atau beberapa kemampuan untuk mencapai financial freedom. Nah, apa yang harus kita miliki dan apa yang harus kita butuhkan untuk mencapai financial freedom? Di antaranya kita dapat memiliki pemahaman mengenai finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi yang baik untuk mencapai financial freedom. Nah, apa sih pengaruh dari finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi terhadap financial freedom? Nah, akan dirumuskan melalui rumusan masalah berikut. Nah, dalam rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang sebelumnya, yang pertama adalah apa perbedaan antara orang yang memiliki finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi, dan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan tersebut. Yang kedua, apakah finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi berpengaruh dalam mencapai financial freedom? Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama dari tujuan adalah untuk mengetahui perbedaan antara orang yang memiliki finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi dalam mencapai financial freedom. Dan yang ketiga, manfaatnya. Saya berharap dengan adanya penelitian ini menjadi lebih membuat orang menjadi mengetahui betapa pentingnya memiliki finansial literasi dan kemampuan manajemen keuangan pribadi untuk mencapai financial freedom. Selanjutnya, kita akan memasuki ke dalam tinjauan pustaka dan landasan teori. Nah, lanjut dalam tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang membantu saya dalam menambah pemahaman atau menambah perspektif ataupun menambah referensi untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama ada
ada sosialisasi pentingnya mencapai financial freedom dalam mengatur keuangan di masa pandemi bagi UMKM, yaitu artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Ihar Nopal Afaf dan Reni Indrawati. Yang kedua, pengaruh financial attitude dan financial knowledge terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa dimoderasi variabel gender. Tes itu adalah tesis yang ditulis oleh Raras Risya Yagasnumurti dari Universitas Sumatera Utara. Yang ketiga, pengaruh finansial literasi dan financial behavior terhadap minat investasi, yaitu sebuah skripsi oleh Afida Auliaul Umami dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, selanjutnya adalah landasan teori. Nah, dalam landasan teori ini terdapat pembahasan mengenai variabel-variabel penting yang ada dalam penelitian yang akan selalu muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman mengenai variabel-variabel ini. Nah, yang pertama adalah manajemen keuangan pribadi. Dalam manajemen keuangan pribadi, terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan apa itu manajemen keuangan pribadi. Nah, secara intinya, manajemen keuangan pribadi adalah kemampuan pengelolaan seorang, eh, ya kemampuan seseorang dalam mengelola asetnya, baik itu keuangan, perencanaan, penganggaran, pengecekan, pengelolaan, dan pengendalian dalam eh, dalam mencapai mimpinya atau mencapai suatu yang dia inginkan. Nah, itu adalah pengertian manajemen keuangan pribadi yang dapat disimpulkan. Selanjutnya adalah finansial literasi. Nah, dalam finansial literasi juga terdapat beberapa pendapat ahli yang menjelaskan mengenai apa itu finansial literasi. Dapat kita simpulkan juga dari beberapa pendapat ahli tersebut, finansial literasi dapat diartikan sebagai pengetahuan dalam pengelolaan keuangan yang mencakup yang terdiri dari kemampuan pengetahuan seseorang dalam mengelola atau menggunakan sejumlah uang untuk mencapai taraf hidup yang tinggi. Nah, selanjutnya financial freedom. Dalam financial freedom juga terdapat beberapa pendapat ahli yang menjelaskan apa itu financial freedom. Tapi dapat kita simpulkan juga, financial freedom merupakan situasi di mana Anda terbebas dari rasa takut dan rasa cemas atas keuangan Anda karena Anda terbebas dari segala resiko finansial yang biasa mempengaruhi individu karena terbebas dari segala macam bentuk hutang yang ada dan memiliki pendapatan pasif seperti itu. Nah, selanjutnya lanjut kepada metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini eh, saya saya menggunakan metode penelitian kuantitatif karena saya ingin mengetahui dan menggeneralisir keadaan yang asli dalam masyarakat tanpa eh, dipengaruhi oleh apapun. Kemudian dalam metode pengumpulan datanya, saya menggunakan metode kuesioner. Yang ketiga, populasi dan sampel yang saya gunakan adalah orang dewasa dan manusia produktif di Kota Garut dengan sampel sebanyak 32 orang. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah pendekatan korelatif, karena di sini dalam penelitian ini saya ingin mengetahui apa sih eh, korelasinya antara eh, variabel satu dan variabel lainnya. Dalam penelitian ini adalah pengaruh dari finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi terhadap
finansial dalam mencapai financial freedom. Nah, setelah metode penelitian, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini terdapat dua pembahasan, yaitu yang pertama adalah perbedaan antara orang yang memiliki dan tidak memiliki finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi. Nah, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Dari ini adalah hasil dari salah satu pertanyaan yang saya sampaikan, eh, yaitu jika terjadi suatu krisis keuangan secara tiba-tiba, apakah Anda siap menghadapinya? Kemudian dalam pembahasan dari data tersebut dapat kita kelompokkan yang tidak siap dan sangat tidak siap menjadi satu kelompok sampel, yaitu yang tidak siap dalam menghadapi krisis keuangan. Nah, setelah disatukan, terdapat 18 orang yang menjawab tidak siap dalam menghadapi krisis keuangan. Kemudian setelah ditelusuri, terdapat 14 dari 18 orang tersebut ternyata kurang dalam ternyata kurang pemahaman dalam salah satu aspek antara finansial literasi atau manajemen keuangan pribadi maupun keduanya. Jadi ada dari 14 tersebut tidak memiliki pemahaman antara finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi maupun dan ada juga yang keduanya yang tidak memiliki keduanya. Nah, bagaimana dengan orang yang memiliki pemahaman mengenai finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi akan dibahas melalui pembahasan yang kedua. Nah, dalam pembahasan yang kedua ini adalah pengaruh finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi dalam mencapai financial freedom. Berikut adalah hasil penelitian yang didapatkan dengan pertanyaan, apakah Anda dapat mengatur keuangan Anda? Ini merupakan salah satu pertanyaan dari kuesioner yang saya sampaikan. Selengkapnya ada dalam artikel saya. Nah, dalam pembahasannya, terdapat 11 orang yang menjawab sangat mampu dalam mengatur keuangannya. Namun, nyatanya 11 dari orang tersebut, terdapat hanya 4 orang yang siap untuk menghadapi krisis ekonomi. Kemudian, kemudian saya telusuri kembali dari 11 orang tersebut. Eh, dalam sampelnya, ternyata ada 6 orang dari 11 orang yang menjawab sangat mampu dalam mengatur keuangannya, yang memiliki tingkat literasi keuangannya yang rendah atau tingkat finansial literasinya yang rendah. Nah, ini membuktikan bahwa orang yang tidak memiliki kesimpulan bahwa orang yang memiliki literasi keuangan yang rendah tentunya tidak dapat menghadapi krisis ekonomi. Dan ini eh, menyimpulkan bahwa yang sebelumnya bahwa orang dan dari sisanya 5 orang dari 11 itu memiliki pengetahuan mengenai literasi keuangan. Nah, ini membuktikan bahwa dari data sebelumnya perbedaan antara orang yang memiliki finansial literasi keuangan dan finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi. Yang kemudian merujuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah kesimpulan dari pembahasan ini, ya, dengan judul pengaruh finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi dalam mencapai financial freedom, yang dapat kita ambil yaitu finansial literasi dan manajemen keuangan pribadi sangat berpengaruh terhadap usaha kita dalam mencapai financial freedom. Hal tersebut dikarenakan berbagai macam faktor yang ada dalam kehidupan, sehingga memiliki salah satu aspek dari manajemen keuangan saja akan sangat kurang, karena jika tidak diiringi dengan finansial literasi akan sangat minim pengetahuan sehingga akan sangat sulit untuk mencapai financial freedom. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.